Shine Patinama tiba di Jakarta. Apakah akan ikut bela timnas Indonesia? Drawing Piala Dunia U20 resmi dibatalkan, Israel kritik pedas Gubernur Bali. Argentina disebut siap jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jordi Amat ngebet main bareng dengan Sunny Walsh di timnas Indonesia. Timnas Indonesia wujudkan reuni Spaso dan Lily Pali. Shine Patinama seharusnya sudah tiba di Jakarta pada Minggu 26 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Bahkan terlihat dalam keterangan tiket milik Shine Patinama, estimasi ia tiba di Jakarta adalah pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu belum ada keterangan lebih lanjut apakah Shine Patinama akan segera membela timnas Indonesia. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Shine Patinama belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu disebabkan yakni kepindahan Federasi Shine Patinama dari KNVB ke PSSI belum rampung. Dari pantauan akun Instagram resmi @hamdan_hamidan, diketahui Patinama telah bergabung dengan skuad timnas Indonesia dan para tim kepelatihan. Back Viking FK tersebut disambut hangat dan juga ngobrol dengan Sinteyong di sela-sela kunjungannya di tanah air. Sementara itu bisa juga disimpulkan bahwa Patinama belum akan debut di laga kedua versus Burundi. Hal ini sesuai dengan postingan @hamdan_hamidan yang menyatakan proses pindah federasi belum rampung. Silaturahim, habis meeting dekat Senayan, berkabar dengan sahabat kita @spatinama yang baru tiba. Walhasil ngobrol santai sambil santap sate. Naturalisasi itu cuma prosesnya, persahabatan itu hasilnya. Tak masalah di dalam maupun di luar federasi. Silaturahim selalu, tulis Hamdan Hamidan. Terbaru ada dugaan bahwa Alija Spasojevic juga akan masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia pada laga kedua. Ya, striker Bali United itu diketahui mengunggah video perjalanannya menuju Jakarta pada Sabtu 25 Maret 2023. Sekali Garuda tetap Garuda, begitu bunyi postingan Spasojevic. Spasojevic diisukan menggantikan Sadil Ramdhani. Sontak netizen pun berspekulasi bahwa Spaso akan kembali reuni dengan Lily Pali di laga kedua melawan Burundi. Semoga jadi reuni sama assist dari Stefano, komentar salah satu netizen. Rizky Ridho bermain sebagai starter untuk mendampingi dua bek naturalisasi yang bermain bersama untuk pertama kalinya, yakni Jordi Amat dan juga Elkan Bagot. Di seberang Ridho terdapat Elkan Bagot yang baru berusia 20 tahun. Adapun Jordi Amat memang sudah berusia 31 tahun. Namun peran sebagai bek tengah membuat Jordi Amat mendapatkan cukup perlindungan dalam hal kecepatan dari Ridho atau para bek sayap. Ya, jika melihat Thiago Silva yang awet muda di posisi itu di Chelsea dan saat ini berusia 38 tahun, boleh dikatakan Jordi Amat dapat menemani Ridho dan juga Elkan Bagot dalam waktu yang lama. Drawing Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan digelar 31 Maret mendatang di Bali resmi dibatalkan oleh FIFA. Panitia lokal sudah mendapatkan pemberitahuan dari FIFA. Kepastian ini disampaikan anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sindolingga dalam konferensi pers di GBK Arena Minggu 26 Maret 2023. Pesan pembatalan dari FIFA ini sifatnya masih lisan, yang disampaikan ke Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua LOC Erick Thohir. Pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 dan juga penolakan dari Iwayan Koster jadi sorotan media lokal Israel. Salah satu media Israel one.co.il mengulas soal keputusan Iwayan Koster ini. PSSI telah mengkonfirmasi bahwa alasan pembatalan drawing Piala Dunia U20 oleh FIFA karena adanya penolakan keras dari Gubernur Bali sebagai tuan rumah di wilayahnya, tulis media Israel tersebut. Menurut media Israel itu, penolakan dari Iwayan Koster jadi satu keprihatinan karena dilakukan oleh pejabat publik di saat adanya gelombang penolakan elemen masyarakat atas kehadiran Israel. Timnas senior akan turut kena getah apabila PSSI disanksi FIFA karena Piala Dunia U20 2023. Piala Asia yang ditunggu selama 17 tahun pun terancam melayang begitu saja. Awalnya, semua tampak lancar-lancar saja. Namun FIFA tiba-tiba membatalkan undian setelah Gubernur Bali Iwayan Koster menolak hadirnya Israel di tanah air. Imbasnya, timnas Indonesia dari segala kelompok umur bisa dilarang tampil dalam ajang internasional, baik itu uji coba hingga turnamen resmi AFC atau FIFA. Terlepas dari itu, belum ada pernyataan apapun dari FIFA soal kemungkinan sanksi. Pasca pembatalan drawing, pecinta sepak bola Indonesia merasa kecewa. Sebagian dari mereka bersilaturahmi ke Instagram pribadi Gubernur Bali. Yah, batal drawing, gimana nih Pak Gubernur? Tulis salah satu netizen.
Rakyat Indonesia juga pengen melihat timnas Indonesia di Piala Dunia. Bapak malah gini, tulis salah satu netizen yang lain. Ya, PSSI pun sedikit heran dengan Gubernur Bali karena awalnya mereka sudah sepakat untuk bersedia menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sindolingga menyatakan PSSI sudah berupaya menjalin komunikasi dengan Gubernur Bali Iwayan Koster perihal pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 2023 sebelum FIFA membatalkan acara tersebut. Kami sudah komunikasi dengan Gubernur Bali dan juga pemerintah. Bali tetap di posisi mereka, menolak Israel. Penolakan dari Iwayan Koster itu pula yang kemudian jadi dasar FIFA mengambil keputusan untuk membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali. Argentina dilaporkan siap menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kabar tersebut datang dari media Argentina Double Amarilla beberapa saat setelah PSSI mengumumkan batal menggelar drawing Piala Dunia U20. Media Argentina tersebut sudah mendapatkan konfirmasi dari sumber FIFA. Undian grup resmi ditangguhkan, meski FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi. Sementara itu, Double Amarilla juga melaporkan, FIFA saat ini sedang mengevaluasi kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Semuanya sedang dievaluasi dan akan memberikan jawaban dalam beberapa jam ke depan, sebut sumber FIFA. Timnas Indonesia untuk pertama kali bakal memiliki pesaing serius untuk Pratama Arhan di era Sinteyong, yaitu Shain Patinama. Sementara itu, peran ofensif yang dilakoni oleh Pratama Arhan dengan kontribusi 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas tim kuat dari Afrika. Di samping itu, Patinama di atas kertas memiliki pengalaman lebih baik dibanding Pratama Arhan, mengingat ia ditempa di Belanda dan saat ini bermain di Liga Finlandia. Pratama Arhan bahkan sudah menyatakan siap meladeni Patinama untuk bersaing di Timnas Indonesia. Persaingan dalam tim itu normal, tutur Pratama Arhan. Jordi Amat sangat menantikan kesempatan untuk bisa tampil bersama Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Akan tetapi kini Sandy Walsh tengah dibekap cedera. Semenjak resmi menjadi WNI dan juga berpindah federasi, Sandy Walsh belum pernah tampil di Timnas Indonesia. Sandy Walsh juga absen membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ya, saya bicara dengan dia. Dia sedih, ucap Jordi Amat. Saya hanya berharap dia bisa pulih secepatnya dari cedera. Jadi semoga bisa secepatnya kembali bergabung dengan tim, ujar Jordi Amat. Timnas Indonesia dan juga Thailand mengalami nasib yang berbeda di pertandingan pertama FIFA Matchday periode Maret 2023. Timnas Indonesia besutan Sinteyong meraih hasil positif saat menghadapi Burundi. Di lokasi lain, juara Piala AFF 2022 Thailand justru dipencundangi Suriah dengan skor 1-3 di Stadion Sahab Al Ahli Dubai Minggu 26 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Baik Timnas Indonesia maupun Thailand menyisakan satu laga di FIFA Matchday pada 28 Maret 2023. Mantan pemain jebolan Liga Inggris Saido Berahino tidak menutup peluang untuk menjajaki karir di Liga Indonesia. Saido kini tengah memperkuat klub kasta tertinggi Siprus AL Limassol sejak Agustus 2022. Kenapa tidak? Buka Saido Berahino. Kita tidak pernah tahu ini sepak bola. Jika kesempatannya ada, mungkin suatu hari saya akan datang, sambung pemain berusia 29 tahun tersebut. Lebih lanjut, Saido Berahino mengaku kecewa tidak bisa tampil memperkuat Burundi dalam laga FIFA Matchday Jilid pertama. Pembatalan undian atau drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali oleh FIFA turut disorot oleh media lokal Vietnam Zing News. Zing News menyebut, pembatalan ini membuat media di Indonesia khawatir akan nasib negaranya yang semula didapuk menjadi tuan rumah kejuaraan bergengsi tersebut. Sementara itu, pertandingan digelar di 6 stadion, salah satunya di Bali. Namun kejuaraan tersebut menurut Vietnam dikhawatirkan batal setelah FIFA membatalkan drawing. FIFA telah berkirim surat kepada PSSI terkait pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023. Sedianya agenda tersebut digelar 31 Maret mendatang untuk menyambut kejuaraan pada Mei. Di samping itu, Arya menerangkan sederet dampak yang berpotensi dialami Indonesia setelah drawing batal, mulai dari di-banned, tak bisa mintas di laga internasional hingga liga lokal terkena imbasnya. Tahun 2018 kita pernah di-banned juga, pernah kita alami. Jadi bukan sesuatu yang baru bahwa kita mengalami itu, dan kita nggak akan mau itu bakal terjadi lagi di kita, ucap Arya Sindolingga. Arya tak memungkiri ada kemunduran dalam hal penyelenggaraan Piala Dunia U20 usai drawing dibatalkan. Meskipun begitu, ia menegaskan pemerintah tetap mendukung sukses penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Yang pastikan pemerintah masih secara umum nggak ada sama sekali mundur, artinya tetap menyelenggarakan.
Jadi kami PSSI dari penyelenggara tetap jalan, tapi dari pemerintah provinsi yang tidak bisa menerima dan jamin. Jadi mungkin yang dilihat FIFA adalah penolakan itu. Kalau tadi penolakan tidak ada, mungkin drawingnya jalan. Ia melanjutkan. Piala Dunia U20 2023 jadi catatan penting dalam sejarah sepak bola Indonesia dan Israel. Indonesia untuk pertama kali jadi tuan rumah, sedangkan Israel pertama kali bakal tampil. Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya jadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20. Sejatinya Indonesia mengamankan status tuan rumah Piala Dunia U20 pada edisi 2020. Namun lantaran pandemi COVID-19 melanda, turnamen tersebut dibatalkan. FIFA lalu memberikan hak tuan rumah kembali pada Indonesia untuk edisi Piala Dunia U20 2023. Kiper Timnas Indonesia Syahrul Trisna rupanya cukup aktif berkegiatan di TikTok dengan nama akun @SyahrulTrisnaAdila. Terkini, Syahrul Trisna membagikan 2 foto. Dalam foto pertama, terlihat dirinya sendirian bertuliskan "Aku kurang apa" dalam bahasa Jawa. Kemudian, pada foto kedua adalah bareng Elkan Bagot. Di foto kedua itu, Syahrul menuliskan "Ternyata kurang ganteng", dengan dilengkapi emotikon tertawa sebagai tanda bahwa dirinya bercanda. Jika William Plum hengkang, satu nama yang dinilai layak menggantikan posisinya yakni pemain naturalisasi Stefano Lillipali. Beberapa hari terakhir nama Stefano Lillipali center pula dikabarkan bakal tertarik bergabung ke PSM Makassar. Bahkan setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 musim lalu, Lillipali yang kala itu meninggalkan Bali United juga dirumorkan tertarik gabung ke PSM Makassar. Namun Stefano Lillipali memilih berlabuh ke Borneo FC. Menurut sumber pihak PSM Makassar pernah berkomunikasi dengan Stefano Lillipali, tetapi tak berlanjut ke kesepakatan akhir. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.